خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para fuqaha, para orang tua kami, ustaz, para pemuka, para sepuh yang dimuliakan Allah, ketua masjid Al-Walimah Tanjung Batu beserta jajaran pengurus, para jamaah yang mengikuti kajian secara langsung maupun yang mengikuti kajian kita melalui streaming kami. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Hikam Haddadiyah yang berisikan nasihat-nasihat, hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Kita akan mengulang pembahasan kita pada pekan yang lalu atau pembahasan yang lalu, yaitu hikmah yang ke-34. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Man nadhara ila dunya bi'ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zuran." Siapa yang memandang dunia ini dengan kedua matanya, maksudnya kedua mata kepalanya, ra'a ghururan wa zuran, niscaya dia akan melihat tipuan dan betapa banyaknya potensi dosa di situ. Wa man nadhara ilaiha bi'ainai qalbihi ra'a haba'an mansuran, dan siapa yang memandang dunia ini dengan mata hatinya, niscaya dia menemukan dunia haba'an mansuran, seperti debu yang berterbangan, tak ada nilai sama sekali. Ikhwan dimuliakan Allah, hikmah ini membuka hakikat kepada kita bahwa dunia ini memang tak ada baiknya sama sekali, kecuali kalau dunia itu dijadikan sebagai ladang untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika seseorang memandang dunia dengan pandangan matanya, artinya dia memandangnya dengan kedua mata dan diproses oleh otak, yang kemudian di situ ada kepentingan-kepentingan di situ, maka kadang-kadang kita akan melihat ternyata dunia ini penuh dengan tipuan-tipuan seperti fata morgana. Ketika kita lihat bahwa di seberang sana seperti ada air yang sangat banyak pada hari yang panas terik, tapi ternyata ketika kita sampai ke tempat yang kita lihat ada air, ternyata di situ tak ada air sama sekali, hanya padang pasir dan aspal yang panas. Ini menunjukkan bahwa ternyata kalau melihat dengan mata kepala, dengan kepentingan, dengan syahwat, dengan ragawi manusia, maka kita akan melihat dunia itu betapa banyak yang tertipu di situ. Dan barang siapa yang memandang dunia dengan mata batinnya, dan akan tersingkaplah kedok hakikat dunia ini dengan apa yang disebut sebagai pernak-pernik dunia, entah harta, entah jabatan, entah keterkenalan, entah apapun itu, maka dia akan menemukan dunia ini haba'an mansurah, seperti debu yang berterbangan yang kemudian tak ada harga sama sekali. Yang ini kemudian memang senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, fima ma'nahu, jikalau dunia ini di sisi Allah, dalam pandangan Allah, seperti berharga seperti hanya satu helai sayap nyamuk saja, maka niscaya orang kafir itu tak dapat jatah minum. Karena dia tak berharga di mata Allah, bahkan tak bisa menyamai kadar harga kualitasnya sehelai sayap nyamuk, maka ahli dunia, orang-orang kafir, dipersilahkan dapat apapun yang ada di dunia dengan bebas. Andaikan saja dunia ini berharga di mata Allah, misalnya harga sehelai sayap nyamuk kalau kita rupiahkan misalnya 100 rupiah, harga dunia 100 rupiah, maka orang kafir tak akan dapat jatah hidup di muka bumi ini. Karena berharganya dunia, maka Allah akan peruntukkan kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yaitu orang-orang beriman.
Tapi karena dia tak berharga, maka dibebaskan Allah kepada siapapun dia. Maka berarti ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa dunia ini memang muzayyaf, sesuatu yang banyak kemudian membuat kita terlena di situ. Ini yang kemudian beliau mengingatkan kepada kita bagaimana dunia yang baik, sebagaimana pembahasan beberapa pekan yang lalu, dunia yang baik adalah dunia yang mengarahkanmu kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita jadikan dunia sebagai ladang amal untuk mencari manfaat sebanyak-banyaknya, untuk mencari asbab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Atau dipakai untuk bakti kepada orang tua, memberikan nafkah kepada anak istri yang halal, memberikan bantuan kepada sesama dengan cara yang baik, wa hakadha bla bla bla, maka itulah dunia yang baik. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan hikmah yang ke-105, dan insyaallah kita akan minta izin, minta keikhlasannya, kita akan adakan pembahasan ini sampai batas waktu Isya biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisatu watsalatsuna, hikmah yang ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin, radhiyallahu ankum, wa qala radhiyallahu anhu, fil hirsi 'alal mali halakud din, wa fil hirsi 'alal jahi halakud dini wal mali jami'an. Fil hirsi 'alal mali halakud dini, pada sifat rakus terhadap harta, halakud dini itu berpotensi membinasakan agama. Kita akan langsung bahas dengan syarah dari kitab ini. Li'annal harisa la yubali fi jam'il mali min ayyi wajhin kana min halalin aw haramin. Orang yang rakus terhadap dunia, rakus terhadap harta, la yubali fi jam'il mali, dia tak peduli ketika dia mengumpulkan harta, min ayyi wajhin kana, dia tak peduli dari cara apapun itu, min halalin aw min haramin, apakah itu dari halal atau yang haram, aw min tibi nafsin aw ghishin aw khiyanatin, atau dia tak peduli apakah dengan dia mengutamakan nilai kemanusiaannya, dengan baiknya hati dan moralitas, ataukah dengan cara curang bahkan berkhianat. Fayafsudu bidzalika dinuhu li'annahu athara al-mala 'ala dinihi. Dengan sebab itu maka rusaklah agamanya, karena dia lebih mementingkan terkumpulnya harta daripada cara mendapatkan harta. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya panjang, kami terjemahkan saja. Bahwa pada satu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke provinsi atau kota Kufah. Kufah ini ada di Irak. Ada Kufah, ada Basrah. Dua kota yang menghasilkan ulama-ulama yang keren. Saking kerennya, maka dua kota dalam satu negara ini, kalau bola ini, dua klub besar di satu kota, Man City dengan Man United, MU dengan Man City. Yang penonton penyundul bola ini setengah-setengah kalau. Nah, bahkan di satu negara berkumpul ada dua kota, Kufah dan Basrah, yang kemudian terhitung sebagai bagian dari madhab atau madrasah dalam entah dia fikih, entah ulumul Quran, entah nahwu dan sharaf. Intinya khazanah keilmuan Islam tak bisa lepas dari dua kota ini, Kufah, Basrah di Irak, Makkah, Madinah di Ardul Hijaz, kemudian di Mesir, kemudian di Mesir. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pada satu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau masuk ke kota Kufah dan beliau hendak sholat di situ. Maka beliau titipkan pada seorang pemuda, titip, tolong ini parkirkan ya keledai bighal, ya. Baghlah itu bighal. Bighal itu hasil perkawinan, hasil selingkuhan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda dengan kuda lahir kuda, keledai dengan keledai lahir keledai.
Kuda dengan keledai namanya baghlah atau bighal. Jadi persilangan antara kuda dan keledai. Lahirlah bighal. Nah, beliau naik bighal ini, naik baghlah ini, beliau menitipkan kepada seorang pemuda, "Oi, gok," bahasa gitu. Tapi tak mungkin Sayyidina Ali panggil gok, tak mungkin. "Gok, ikoni tolong parkirkan, tolong kebatkan, tolong jagokan." "Siap, Tuan." Nah, beliau sudah berniat dalam hati, ini atas jasanya nanti tak kasih 1 dirham. Ketika Sayyidina Ali selesai salat tahiyatul masjid, ketika keluar, ternyata bighalnya itu kendaraannya sudah hilang. Budak itu tak katik lagi, si pemuda sudah hilang, termasuk juga kendaraan Sayyidina Ali sudah hilang. Dicari Sayyidina Ali. Dicari, ketemulah ternyata di satu tempat, di pasar, anggaplah. Maka dia temukan ternyata sudah ada pada orang tak dikenal. Kata Sayyidina Ali, "Tuan, ini bighal saya, ini kendaraan saya, dari mana dapat?" "Oh, ada pemuda yang dia jual itu 1 dirham. 1 dirham saja." Maka dicarilah pemuda itu, ketemulah dia. Kata Sayyidina Ali, "Wahai pemuda, betapa sayangnya. Aku," kata beliau, "saya dari awal ketika menitipkan bighal ini, aku sudah berniat akan memberikanmu 1 dirham sebagai hadiah. Dan itu sudah jelas kehalalannya. Tapi ternyata engkau tak sabar, kemudian engkau mendapatkan 1 dirham dengan cara yang haram." Nah, ini namanya haris. Orang yang tomak. Orang tomak terhadap harta, la yubali min aina wajada malahu. Dia tidak peduli dari mana dapat hartanya, apakah dari halal, apakah dari yang haram, tak peduli. Karena konsentrasinya pada terkumpulnya atau terdapatnya harta, bukan pada cara bagaimana cara mendapatkannya. Padahal dalam Islam sudah jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyib," atau kama qala Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha baik, dan Allah tak menerima kecuali yang indah-indah dan baik-baik. Pergi haji bagus-bagus, tapi kalau dia dapat dari hasil berdagang yang halal, hasil dikumpul uang tahun demi tahun dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang baik, intinya adalah dia dapatkan dengan cara yang baik, maka itu haji yang berpotensi besar sekali untuk jadi mabrur. Tapi ada orang yang kemudian dia haji first class, VIP, tapi ternyata nyolong jatah wong lain yang mestinya berangkat. Nangis-nangis depan multazam, "Ya Rabbi, aku rabbana zalamna." Mugola nangis darah. Secara fikih, ya kita bicara secara fikih, maka yang seperti ini rasanya dalam benak, dalam logika syariat kita itu tak diterima Allah. Karena dia sudah melegalkan sesuatu yang diharamkan Allah walaupun atas nama kebaikan. Karena kenapa? Sesuatu yang baik itu kan, kalau kita analogikan dengan makanan, misalnya ini makanan, misalnya ini barang, ini makanan. Makanan ini yang baik atau halal karena bendanya yang baik, ataupun cara mendapatkan yang baik. Dalam Islam kedua hal ini harus diperhatikan. Tapi orang yang haris, orang yang tamak, dia tak pakai cara kaidah itu. Yang penting adalah bagaimana hartanya terkumpul, kemudian ketika terkumpul, maka dia tak peduli lagi apakah dengan cara yang baik, cara yang diridhai dan disenangi Allah, ataukah sebaliknya dengan cara yang Allah tak ridha. Yang penting terkumpul. Wa fil hirsi 'alal jahi, dan pada sifat tamak, rakus terhadap kemuliaan atau jabatan, wa huwal qadr wal manzilatu 'indan nas, dan al-jah itu maksudnya, jah itu apa? Al-jah itu kadar, harga seseorang, posisi seseorang di tengah masyarakat atau di mata manusia. Ya, jabatan bahasa kitanya status sosial. Fulan bin fulan terhormat atau tidak. Nah, orang yang al-hirsu 'alal jah, dalam bahasa yang gampang dipahami, orang yang gila jabatan atau haus validasi.
Jadi dia pengen statusnya di tengah masyarakat diterima. Kalau datang dia orang bentangkan karpet, kira-kira seperti itu. Maka terhadap orang yang tamak terhadap jabatan atau kekuasaan, halakuddini wal mali jami'an, potensinya hancur binasa agama dan hartanya bersama-sama secara bersamaan. Kalau tadi orang yang haus atau orang yang rakus akan harta, maka potensinya adalah rusaknya, hancurnya, binasanya agamanya. Tapi orang yang haus akan kekuasaan, harta dan agamanya itu kan akan sirna semua, akan musnah semua, akan rusak semua. Bihaitsu yuhliku dinahu wa yufni malahu li ajli tahsili jahin yatamannahu wa manzilatin yatma'uha. Sekira-kira gara-gara ia rakus dengan kekuasaan dan jabatan itu, dia rela untuk membinasakan, menghancurkan agamanya. Untuk apa? Untuk status yang ia cari, pun termasuk dia rela mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya, yang penting dia dapatkan jabatan tersebut. Maka kemudian dinyatakan di dalam kitab ini, faqad kana katsirun mimman yuhibbul jaha wal manzilata rafi'ata afna amwalahul ha'ilata rishwatan li arbabid daulah. Diceritakan, bagi pengarang kitab ini menceritakan, dan banyak kita temukan ada orang-orang yang haus akan kekuasaan, maka dia menggadaikan agamanya. Menggadaikan di sini maksudnya tak peduli dengan agamanya. Bagaimana tak menggadaikan agama? Datang ke kuburan, bertemu dengan kuncen. Tolong Pak, apapun bahasanya, paranormal, orang pintar, orang setengah pintar, tolong mak mano caronyo aku iko pacak jadi kepala apa, entah kepala apapun itu namanya, pemimpinlah intinya. Datang kepada orang yang disebut pintar, padahal orang tersebut kalau dia pintar mungkin dia tak akan jadi profesi itu. Profesor, doktor itu baru pintar. Nah, dia datang ke tempat yang apapun dengan alasan untuk mendapatkan kekuasaan, dia legalkan semuanya. Datang ke kuburan, niatnya bukan ziarah, bukan mendoakan ahli kubur, tapi untuk melakukan sesuatu yang jauh daripada tatanan syariat. Dan bahkan kadang-kadang siapapun itu, entah pemuka masyarakat, entah pemuka agama, entah pemuka apapun, orang yang punya potensi suara yang banyak, dia datang bukan untuk memuliakan mereka, tapi sebagai pelengkap, pelanggeng, atau untuk mencapaikan obsesi kekuasaannya. Kira-kira Maiko 5 tahun lagi, 2029, mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia romo, mau dia brahma dari agama apapun, pasti didatangi orang-orang yang haus kekuasaan. Alasannya mereka ini yang bisa berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan, atau bahasa saudara kita dari agama lain, apapun bahasanya, intinya supaya kekuasaan dia dapat, jabatan dia dapat, maka mereka pemuka agama ini dijadikan sebagai pelengkap kekuasaan. Datang ke ulama tujuannya, oh ini orang yang membumi, yang agamis. Agamis itu 5 tahun sekali. Setelah tahun dia terpilih, diundang oleh walimah, tak datang-datang. Tapi kalau dia danggala itu, nak dalu be hadir. Ini pemimpin yang agamis, walaupun muda dia agamis, dia taat sekali dengan agama. Modal peci, pacak galo Pak, pacang be. Pecak jenggot, pecak ogi ini panjangnya dikit, walaupun 13 batang misalnya, panjang jenggot, maaf ogi kira-kira baik. Tapi orang seperti ini ketika kekuasaan sudah dapat, maka biasanya pemuka agama, pemuka masyarakat, spot-spot suara itu, para pendulang suara, jangan-jangan dipanggil pun tidak.
Tapi kalaupun dipanggil untuk balas jasa, biasanya bukan dari kantongnya pribadi, pakai duit rakyat juga itu. Maka orang yang haus dengan kekuasaan, maka rentan sekali. Saya tidak bilang bahwa pasti, rentan sekali, maka dia akan menomorduakan agama. Agama dipakai sebagai alat untuk mencapai, kalau sudah dicapai untuk melanggengkan kekuasaannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, idealnya adalah dekat dengan ulama bagus, sangat dekat dengan, maka ulama umara ini dua pondasi yang tak boleh lepas di satu tempat. Tapi lihat bagaimana kriteria ulamanya, satu, yang kedua lihat bagaimana niat umaranya untuk mendekati ulama. Presiden CES-nya Rahman Kadirov kalau tak salah, atau Ramadan Kadirov, itu beliau kalau sholat, di sana kan ramai sholatnya, di digital ini ramai juga, cuman 1, 2, 3 manusia, belakangnya itu mungkin malaikat dan yang belakang jin yang di luar, misalnya bukan luar situ yang kosong. Nah itu yang ramai itu manusia dulu. Nah presiden CES-nya itu kalau sholat itu kalau tidak di stop barisan kedua, kalau tidak barisan ketiga. Kenapa? Pertama, para imam, para kufal, para ulama. Yang kedua, para tokoh-tokoh agama. Beliau baris yang ketiga, tak pernah mau ke depan satu. Ikoni kadang-kadang untuk mendulang suara, bahkan minta jadikan imam, supaya disebut, wah bapak ini pintar niat ngaji, pilih jadi wakil jadi presiden. Buktinya dia mimpin sholat. Biasa kan mimpin sholat. Bapak-bapak kita semua mimpin sholat semua kan. Kalau di rumah mimpin di sini kalau segala macam. Nah tapi karena untuk melanggengkan atau untuk mencapai kekuasaan, bahkan agama dia pakai sebagai tunggangan untuk mendapatkan suara, sehingga melegalkan dia untuk mendapatkan kekuasaan. Ini tak menunjuk seseorang. Ini terjadi kapanpun, dimanapun, hingga akhir zaman. Tak menunjuk Indonesia, tak menunjuk apapun, tapi intinya kita akan temukan pola-pola seperti ini dari zaman dulu sudah terjadi. Nevan dimuliakan Allah, ini presiden. Lagi ngajar, presiden datang. Wah itu Masya Allah, berpelukan diciumnya tangannya. Baru umurnya sama-sama muda, antara ulama memang. Beliau akhirnya setelah ini saya melanjutkan pembelajaran, beliau duduk di belakang. Sop 1, sop 2 atau sop 3, tidak di depan, karena ini rombongan para ulama yang mendengarkan. Nah ini namanya umara yang mampu menghargai ulama, yang memang niatnya mendekati ulama adalah untuk memang perintah Allah, bukan untuk mencari keuntungan secara duniawi. Hakata. Kemudian selanjutnya dinyatakan bahwa diceritakan ada seseorang ketika dia orang kaya. Orang kaya ini Pak, secara psikologis ya, kaya ini maksudnya berharta, punya banyak duit. Kalau dia sudah kaya, sudah banyak sekali hartanya, maka dia akan mencari yang belum dia dapat. Apa yang belum dia dapat? Kekuasaan. Makanya kadang-kadang kita lihat di banyak tempat penguasa itu biasanya setelah dia dapat pengusaha, setelah pengusaha dapat usahanya sukses, maka dia akan mencari sesuatu yang belum, apa? Kekuasaan. Dari pengusaha pengen jadi penguasa. Entah penguasa ini dengan jalur resmi di depan layar maupun bermain di belakang layar. Itu di semua tempat seperti itu. Mereka lah sebenarnya penguasa sebenarnya. Man saytara 'ala al-'umlah saytara 'ala al-iqtisad. Siapa yang menguasai mata uang, maksudnya perputaran di pasar, maka dia menguasai ekonomi. Wa man saytara 'ala al-iqtisad saytara 'ala ad-daulah. Dan siapa yang menguasai ekonomi, dialah raja yang sesungguhnya. Maka banyak keputusan ini bagaimana pertimbangan para pemilik modal biasanya. Itu yang terjadi dimanapun. Nah, suatu saat ini orang kaya, kemudian karena harta sudah dapat, kemudian akhirnya dia mencari hal yang belum dia dapat. Apa?
kekuasaan. Maka dia kumpulkan hartanya, kemudian untuk pemilihan itu supaya masuk dulu di kursi yang empuk itu, maka kemudian dia menghabiskan hartanya, bahkan rela berhutang. Kalau sudah seperti itu nilainya miliaran. Di sini belikan ini dibantu sampai kemudian habis, tak dinyana ternyata dia tak terpilih. Uang habis, hutang numpuk, kemudian istrinya meninggalkannya, walhasil shara majnunan, jadi orang ODGJ, orang gila. Kemudian setelah itu karena dia gila, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam kondisi itu. Nasallallahu al-afiyah, dan Allah berikan afiat keselamatan untuk kita dan seluruh anak turunan, amin Allahumma. Ya kan, dikatakan Allah pembelajaran bahwa ternyata orang yang haus kekuasaan, agamanya akan bila perlu digadaikan, kemudian harta pun akan dihabiskan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian selanjutnya, wa fi dhammi syuhrati wa mad'il khumuli wa huwa khafa'ul qadri wal manzilati ahadithu minha. Dan dalam membahas asy-syuhrah, syuhrah itu keterkenalan, viralnya, terkenalnya seseorang, kemasyhuran seseorang. Maka dalam Islam keterkenalan itu sering dicela, disebut hal yang tercela. Wa madhil khumuli, sementara tertutup misterius itu justru dipuji. Tercelanya terkenal, kemudian terpujinya ketidak terkenalan, tak dikenal orang. Itu biasa seperti itu dalam bahasa para mencari ketenangan, kebahagiaan. Ada istilah khumul. Apa itu khumul? Khumul itu artinya kondisi seseorang, dalam bahasa kitanya, datangnya itu tak menabi, tak bikin genap, hilangnya itu tak dirikin, tak dihitung. Datang tak dipandang orang, ketika hilang orang tak cari dia. Itu namanya khumul, orang tak terkenal, tak dianggap oleh orang banyak. Nah, dalam Islam kondisi seperti ini bukan buruk, malah bagus. Justru orang kalau masyhur itu bahaya. Bahaya di mana? Nanti akan kita bahas. Bahwa betapa ketika dalam Islam itu sifat khumul, kondisi khumul, kondisi orang yang tak terkenal itu, Rasulullah itu memuji. Ada hadis yang memuji sifat atau kondisi ketidak terkenalan seseorang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aghbatan nasi 'indi, ada orang yang paling aku iri. Jadi Nabi itu iri. Tapi kalau Nabi irinya baik-baik. Jadi iri itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada hasud, dengki atau iri atau dengki. Ada ghibthah. Ghibthah itu iri juga. Apa bedanya? Kalau hasud, iri atau dengki itu, dia tak senang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain, dan ada harapan pengennya bahwa nikmat yang diberikan Allah pada orang lain itu hilang, musnah dari orang tersebut, dan dia pengen nikmat itu diberikan pada diri. Ghibthah itu adalah orang yang iri kepada nikmat kebaikan Allah berikan pada orang lain, tapi tak ada rasa sedikit pun dia supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya Allah, berkahi orang itu, dan kalau baca, kalau baik untuk ya Allah, aku pengen juga nikmat itu. Nah, itu namanya ghibthah. Maka dalam Islam itu diperbolehkan. Jadi kalau melihat ada orang yang dia masih muda, rajin berjamaah, kemudian hatinya, akhlaknya baik, dia membumi, atau ada orang yang sudah sepuh, orang tua, bijaksana, kata-katanya baik, melok kegiatan insyaallah, itu kita ghibthah. Kita iri secara positif, itu ghibthah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, manusia yang paling aku irikan pada kebaikannya, la mu'minun khafiful hal. Ada seorang mukmin yang dalam bahasa sederhana khafiful hal itu sedikit beban, ringan bebannya.
anaknya sedikit, hartanya pun sedikit. Ini dalam arti Dzu hadzin minas salati was shiyami, sementara bagiannya dari salat maupun puasanya sangat banyak. Jadi bebannya sedikit, tetapi ternyata amalnya banyak, puasanya banyak, salatnya banyak. Ahsana ibadat rabbih, yang ibadahnya itu baik, berkualitas di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'ahu fis sirri, dan bahkan ketaatannya itu dalam kondisi dia sendirian. Kita lihat taat di tengah keramaian itu biasa, bagus tapi biasa, normal. Tapi orang yang bisa taat kepada Allah dalam kondisi kesendiriannya, kesunyiannya, itu orang yang luar biasa. Wa kana ghamidan fin nasi, dan dia tertutup dari manusia, tak dikenal manusia. Kemudian la yushar ilaihi bil asabi'i, dan dia tak dihitung dengan jari, tak ditunjuk dengan jari, tak dihitung, tak dianggap. Sudah tertutup di antara manusia, dia tak dianggap. Jadi mana? Oh, dah kata lagi. Oh, nah itu artinya tak dihitung, tak dianggap. Wa kana rizqu kafafan fasabar ala dzalika, dan rezekinya itu ya biasa-biasa saja, tapi dia sabar dengan kondisi itu. Ujjilat maniyatuhu, kemudian ajalnya dipercepat Allah. Wa qallat bawakihi wa qallat ruhu, yang menangisinya sedikit saking tidak terkenalnya, dan juga warisannya sedikit. Di Nabi ini orang khumul. Orang khumul. Siapa khumul itu tadi? Jadi dia hartanya biasa saja, kadang-kadang tak mencukupi, tapi dia sabar. Tapi kalau bicara tentang ibadah, Masya Allah, jangan bilang lagi, jangan ceritakan lagi. Ini orang ahli ibadah sekali, taat kepada Allah, kemudian tulus beribadah, bahkan ketika sendirian itu luar biasa ibadahnya ketika sendirian. Ghamidan finnas, dan dia tertutup dari manusia. La yushar ilaihi bil asabi', dan dia tak ditunjuk dengan jari. Maksudnya dia tak berharga depan orang banyak. Kemudian selanjutnya dia matinya cepat, dan ketika mati yang menangisinya sedikit, saking tak terkenal tadi. Tapi amalnya sebenarnya banyak. Ada orang yang dikit, ketika dia mati orang yang menangisnya sedikit. Bahkan orang bilang syukur billah, biar mati ngabu habis kira-kira beban masyarakat. Itu beda. Ini dia soleh, dia taat, amal solehnya banyak, tapi tak terkenal di antara manusia. Maka ini orang yang hebat, saudara semua. Aku sangat iri dengan orang seperti ini. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini adalah orang yang lepas daripada fitnah al-jah, fitnah keterkenalan. Karena kenapa? Sebagai penutup bahwa ada beberapa ulama dengan kesimpulan bahasa yang berbeda tapi kesimpulan sama. Mereka menyatakan ma sadaqallaha man ahabba syukrata. Tidak sampai kepada derajat tulus kepada Allah orang yang menyenangi keterkenalan. Orang dalam bahasa sederhana, orang yang pengen dikenal, orang yang pengen terkenal, biasanya ibadahnya kurang tulus kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau dia pengen dikenal orang baik, lain ketika dia nyumbang pengen lihat, ya tidak tulus namanya kepada Allah. Kemudian dia haji, pengen disebut haji, sudah tak tulus lagi ibadahnya untuk hajinya. Maka intinya orang yang pengen dikenal sama Allah, orang yang tulus. Tapi orang yang pengen terkenal di antara makhluk, maka berkuranglah kadar ketulusannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini dua sifat yang mudah-mudahan ketika kita pelajari al-faqih dan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh jabatan, tapi dan kita wajib mengutus orang-orang Islam untuk punya jabatan penting, tapi untuk dakwah, memberikan kemudahan pada orang banyak, memberikan manfaat dengan dakwah. Kita butuh orang kaya, kita dorong orang-orang supaya bisa kaya,
Tapi kita lihat kayanya, ketika dia kaya, dia gemar berikan bantuan manfaat dari aspek hartanya. Bahkan kalau kita terukur dengan diri kita, kita wajib kaya kira-kira. Yang ketika dia punya uang, ketika miskin dia galak sedekah, ketika dia kaya pun galak sedekah. Kenapa? Meminta harta yang banyak sama Allah, berharap disitulah ladang pahala kita. Dengan tetap kita memperhatikan kehati-hatian bahwa ternyata orang kalau tak hati-hati maka tergelincir dalam dua hikmah ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan al-afiyah kepada kita. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Mohon maaf atas kesalahan dan kepada Allah kita mengampun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.